semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Balik lagi nih di channel YouTube-nya Kak Baby. So, di kesempatan kali ini Kak Baby tidak review satu produk ataupun tidak memakai masker ataupun tidak melakukan kegiatan apa-apa. Jadi di video kali ini Kak Baby hanya ingin sharing aja nih buat teman-teman semuanya. Mau nge-share aja, mau ngasih beberapa tips juga nih buat teman-teman semuanya yang ada di rumah. Jadi di video kali ini Kak Baby mau ngasih 10 tips bagaimana membuat wajah itu kenyal, bersih, bercahaya juga. Jadi teman-teman harus nonton video ini dari pertama sampai akhir karena bakal ada 10 tips, 10 cara yang bakal Kak Baby bagi nih buat teman-teman semuanya. Nah, jadi sebelumnya Kak Baby mau nih, jangan lupa buat teman-teman semuanya komen, like, dan share juga. Terus jangan lupa juga subscribe dan bunyikan juga loncengnya supaya teman-teman semuanya itu tidak ketinggalan video-video terbaru dari YouTube Kak Baby. Nah teman-teman semuanya, jadi ini dia 10 cara atau tips nih buat teman-teman supaya wajah teman-teman itu kelihatan lebih kenyal lagi, lebih bersih lagi, dan lebih bercahaya lagi. Jadi untuk poin yang pertama nih, apa? Jadi untuk poin yang pertama itu, cuci muka teman-teman semuanya menggunakan air beras atau air cucian beras. Jadi banyak banget fungsinya, banyak banget manfaatnya yang didapat dengan mencuci muka kita itu menggunakan air cucian beras. Jadi di dalam air cucian beras itu banyak banget mengandung yang namanya vitamin, mineral, antioksidan, bisa membuat wajah kita itu lebih bersih, lebih bersinar lagi kalau misalkan hal ini kita rutin melakukannya. Jadi cukup gampang banget caranya itu. Air cucian beras itu teman-teman isikan di wadah lain, jadi diendapkan beberapa jam dan nanti itu bakal ada endapan-endapannya itu. Jadi endapan itulah yang nanti teman-teman pakai di muka teman-teman sebagai masker, atau boleh juga dicampur dengan jeruk nipis atau putih telur, itu boleh. Dan untuk yang satu lagi teman-teman boleh mengambil 2 genggam beras dengan merendamnya itu selama 2 malam aja. Nah setelah 2 malam air itu baru teman-teman pakai untuk mencuci wajah teman-teman semuanya. Jadi untuk poin yang kedua, jangan menggosok wajah teman-teman itu menggunakan tangan. Jadi Kak Baby menggunakan apa juga kalau nggak menggunakan tangan. Jadi seperti ini, alangkah bagusnya kita menggunakan jaring. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak punya, usahakan teman-teman jangan terlalu menekan wajah teman-teman tuh, kalau bisa jangan kena gitu loh. Gimana sih Kak Baby nggak kena? Enggak. Jadi kan ada produk sabun itu emang sabun kan busa. Jadi usahakan busa itu aja yang memang terkena muka teman-teman. Jangan sampai kita tuh menekun-nekun kayak gini. Itu bakal membuat wajah kita itu menendang dan kelihatan kendur. Jadi kalau misalkan kalian ada jaring, kalian lebih baik pakai jaring. Kalau misalnya nggak ada, seperti yang Kak Baby bilang tadi, muka kita itu sangat-sangat sensitif. Jadi kalau misalkan kita sampai begini, apalagi kita scrub begini, itu sangat tidak disarankan banget. Nah, jadi untuk poin yang ketiga, cari masker yang memang mengandung yang namanya rumput laut. Jadi rumput laut itu fungsinya sangat banyak banget. Itu bisa untuk melembabkan, bisa untuk mencerahkan juga. Jadi cari masker organik yang memang kandungannya itu adalah rumput laut. Nah, jadi untuk poin selanjutnya, poin keempat nih, apa sih Kak Baby? Nah, poin yang keempat ini adalah diet seimbang. Diet seimbang ini bukan diet untuk menguruskan badan ya, tapi diet seimbang ini adalah keadaan kulit kita itu tergantung apa yang kita makan. Jadi kalau misalkan kita makannya berminyak-minyak, berlemak-lemak, itu dapat dipastikan kulit kita itu berminyak, kandungan lemaknya juga tinggi, terus kita juga itu komedoan. Nah seperti itu. Jadi kenapa ada beberapa orang, Kak ini komedo saya kok ada aslinya? Enggak, itu dari pola makanan kita sehari-hari. Jadi buat teman-teman nih, kurangin makanan-makanan instan, makanan-makanan yang cepat saji, itu sangat-sangat tidak baik. Jadi makanlah makanan yang segar seperti buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, itu sangat disarankan banget supaya kulit kita itu memang terawat gitu. Nah teman-teman, jadi untuk poin yang kelima itu konsumsi pil kolagen. Jadi kolagen itu sangat-sangat penting banget di dalam tubuh kita, karena kalau misalkan kita kekurangan kolagen, itu dapat dipastikan kulit kita itu kelihatan lebih tua, lebih kusam, lebih berkerut. Jadi kolagen itu sangat-sangat penting banget. Jadi Kak Baby, gimana sih supaya kolagen di badan kita itu tercukupi? Nah ini pertanyaan sangat menarik banget nih.
Jadi teman-teman itu dapat mengkonsumsi kaldu tulang, ikan, ayam, putih telur. Nah, di situ tuh banyak banget bukan mengandung sih. Jadi kalau misalkan kita memakan ataupun mengkonsumsi yang Kak Baby sebutin tadi itu, hal membantu tubuh menghasilkan lebih banyak lagi kolagen. Jadi kalau misalkan kita konsumsi secara teratur, itu bisa meningkatkan kolagen yang ada di dalam tubuh kita. Nah, jadi untuk poin yang keenam, teman-teman nih pasti sudah pada tahu dan gak asing lagi, yaitu dengan meminum air putih yang banyak atau cukup nih. Jadi buat wanita dewasa seperti kita, seperti Kak Baby ini, disarankan untuk meminum 8 gelas sehari atau sebanyak 2 liter nih. Jadi air putih itu sangat-sangat bagus banget kalau misalkan kita tercukupi. Jadi kita tidak dehidrasi, karena dehidrasi itu membuat kulit kita itu keriput, membuat kulit kita itu kendur. Jadi dengan meminum air putih yang cukup itu bisa membuat kulit kita itu lebih bercahaya lagi. Nah, untuk poin di nomor 7 ini, Kak Baby pernah nge-review nih. Dia sebelumnya teman-teman boleh ngecek video minyak zaitun. Jadi di poin ini cara membuat kulit wajah itu lebih bersih, bersinar. Ini salah satunya adalah memakai produk minyak zaitun. Jadi produk minyak zaitun itu sangat bagus banget karena kenapa? Dia itu bisa untuk melembabkan area wajah kita khususnya. Jadi gampang banget setiap pagi ataupun setiap malam teman-teman boleh mengolesi si minyak zaitun itu ke seluruh wajah teman-teman dengan pijatan-pijatan halus. Jadi itu sangat membuat wajah kita itu lebih bercahaya lagi, karena pada saat kita memijat itu kulit wajah kita itu akan merasa rileks. Nah, jadi disitulah kita itu akan merasa rileks dan itu bisa juga membuat kulit wajah kita itu menjadi lembab. Nah, jadi untuk poin yang ke-8, teman-teman kalau misalkan pengen punya kulit wajah bersih dan bersinar dan juga lembab, teman-teman itu harus yang namanya memakai produk yang memang mengandung pelembabnya. Jadi itu kayak kulit kita itu nggak kering, jadi terus lembab. Dan yang ke-9 itu teman-teman wajib memakai yang namanya sunblock. Kenapa wajib sih Kak Baby? Karena kita ini tinggal di Indonesia, jadi Indonesia itu panas, jadi kita tuh wajib memakai yang namanya sunblock. Jadi walaupun di rumah aktivitasnya itu nggak ada salahnya teman-teman menggunakan sunblock, karena walaupun kita di rumah tapi udara itu panas. Jadi apalagi nih buat teman-teman yang memang aktivitasnya itu di luar ruangan ataupun kerjanya itu di luar, pergi siang-siang atau apa, itu sangat-sangat Kak Baby saranin pakai sunblock. Beli aja sunscreen yang mengandung SPF 15 yang standar aja ataupun 25 ataupun yang 50 itu lebih bagus. Jadi itu untuk melindungi kulit kita terpapar langsung dari sinar matahari. Nah, jadi untuk poin ke-10 nih, apalagi Kak Baby? Jadi untuk poin yang ke-10 itu adalah tidur yang cukup. Jadi buat teman-teman nih yang memang suka main game, ayo kurangin supaya kulit kita itu lebih bagus lagi. Nah, jadi untuk orang dewasa seperti kita tidurnya itu sekitaran 7 sampai dengan 8 jam. Jadi lebih daripada itu anak-anak ya. Jadi kita itu kalau misalkan gak ada kegiatan apa-apa atau gimana-gimana, bagus banget kita itu tidur 7 sampai 8 jam karena itu bakal mempengaruhi kulit kita juga. Nah, jadi kenapa kami bilang tidur itu adalah salah satu supaya kulit kita itu lebih cerah, lebih bagus, karena dengan kita kekurangan tidur, itu kulit kita itu kelembabannya itu bakal hilang. Jadi dia itu seperti trauma. Jadi kulit itu bisa trauma juga ya, seperti kami bilang tadi, kurang minum, istirahatnya tidak cukup, itu bisa membuat kulit kita itu trauma. Tapi dia kan nggak bilang sama kita trauma ya. Nah teman-teman semuanya, jadi itulah dia tadi 10 tips yang Kak Baby kasih tahu nih buat teman-teman semuanya, supaya kulit wajah teman-teman itu terbebas ataupun lebih lembab, lebih bersinar lagi, lebih bersih. Nah itulah tadi cara-caranya. Semoga video Kak Baby kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan jangan lupa juga komen, like, share buat teman-teman kalian semuanya. Jangan lupa juga subscribe dan bunyikan juga loncengnya supaya kalian itu tidak ketinggalan video-video terbaru dari YouTube-nya Kak Baby. Terima kasih yang udah nonton dari pertama sampai akhir. Sampai jumpa di next video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.